Baik, teman-teman, kita akan membahas lagi. Kalau sebuah rumah, ini pasti ada tiangnya nih. Maka di NLP ada namanya pilar NLP. Jadi kalau rumah nggak ada tiangnya, satu mungkin masih bisa berdiri ya, Pak. Iya. Tapi kalau nggak ada tiangnya, apalagi kalau nggak ada tiang ya nggak bisa. Kalau nggak ada tiangnya dua mungkin udah roboh juga. Nah, NLP ada 4 pilar di NLP. Yuk, yang pertama nih. Yang pertama adalah outcome. Disebutnya outcome di NLP, Anda boleh menyebutnya goal atau tujuan yang paling gampangnya gitu. Ini hasil yang ingin dicapai secara spesifik. Kondisi yang diinginkan dalam diri kita. Nah, NLP mengajarkan kita untuk ngapain? Membuat outcome dalam segala hal. Maka tadi di awal ditanya sama saya, apa sih tujuannya ke sini? Mau dapat apa? Kalau saya ketemu Om Ali, jangan asal main aja. Enggak, harus ngapain ketemu tuh? Silaturahmi kah? Ngapain gitu? Dalam segala hal, NLP ngajarin untuk selalu ada outcome-nya. Kenapa? Karena nih, perjalanan tuh membutuhkan tujuan. Coach Lanang mau pergi, bingung. Kunci mobil udah dipegang, nyalain mobil, pas udah nyala, dia nggak kemana-mana. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Padahal udah di depan, udah dikasih rumahnya. Begitu pentingnya tujuan. Dan ini, tanpa tujuan, kita berjalan tanpa arah. Dan kemungkinan sampai di tujuannya sangat kecil. Kalau mau berangkat kemana, ke Amerika, tapi nggak ada niat, nyampe. Nggak nyampe ya. Baik, dan nih, layaknya seorang penerjun payung harus tahu sasaran landingnya. Jangan sampai salah sasaran, salah tujuan. Pak Dwi mau nggak terjun payung? Landingnya gimana kamu aja, pokoknya landing aja. Mending landingnya di tanah. Gimana kalau nyangkut? Atau malah masuknya ke laut gitu ya. Maka di dalam hidup, NLP ngajarin kita untuk apa sih tujuannya? Apa sih tujuan Anda? Dalam hal apapun. Tentu ada tujuan jangka pendek, silaturahmi, dan lain sebagainya. Tapi ada tujuan yang jangka panjang juga. Maka mulailah menuliskan tujuan-tujuan tersebut. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut. Masih membahas tadi apa? Pilar yang pertama tadi, outcome. Yang kedua ini, sensory acuity atau kepekaan indrawi. Nah, ada gambar ini, lihat di bawah. Mata, apa nih? Telinga, tangan, hidung, atau penyuapan, ada pengecapan nih. Itu adalah panca indera kita. Nah, yang dimaksud kepekaan indrawi adalah bagaimana kita peka nih. Yang pertama dulu ya, peka dengan diri sendiri dulu. Menggunakan panca indera kita, saya itu seperti apa sih? Kalau masih banyak yang negatifnya, maka dibuatlah lebih positif. Bahkan sering saya kalau mau sakit tuh, kayaknya mau sakit nih. Apa yang dilakukan? Cepat-cepat ambil vitamin. Cepat-cepat banyak minum. Akhirnya yang tadinya mau sakit mungkin cuma gejalanya aja sudah mulai lebih ini. Dan Anda juga peka hal-hal apa aja yang bisa membuat Anda gampang tersentuh, gampang sakit hati, gampang apa. Anda benar-benar mengenali diri dulu. Saya tuh malesnya kalau ngapain dan lain sebagainya. Benar-benar kenali. Dan kalau Anda sudah mengenali diri, maka Anda pun harus lebih peka lagi dengan apa? Dunia luar. Lingkungan Anda. Dan hanya dengan poin ini saja, Anda bisa sukses di dunia. Kenapa? Karena Anda bisa membaca. Anak-anak, saya punya 3 anak, bagaimana sih anak-anak kita? Karakternya gimana, sikapnya gimana, apa yang membuat mereka kesal, dan lain sebagainya. Apa hobinya, apa kesenangannya, bagaimana gaya ngomongnya. Gimana kalau ini dibawa ke kantor? Anda tahu tuh peka dengan pimpinan Anda, sehingga Anda bisa ngapain? Membaca kesenangan pimpinan itu apa yang tidak disukainya. Kalau di kampus sini mungkin waktu kuliah, bagaimana membaca dosen tuh seneng nggak kalau saya duduk di paling belakang, kalau nggak seneng, ya jangan duduk di belakang. Maka dengan kepekaan ini saja Anda bisa membaca dunia ini, dan ini dalam segala aspek kehidupan. Padahal dengan tahu ini aja, minjem uang gampang gitu. Karena kita tahu nih, kapan waktunya yang tepat dengan kepekaan ini aja.
Dan ini nyambung dengan yang ketiga. Ini loh yang ketiga. Flexibility. Jika satu cara tidak berhasil, maka gunakan cara lain. Setelah kita membaca tadi dengan kepekaan tadi, peka. Contoh dulu tadi, misalnya dosen tuh nggak seneng kita duduk di belakang. Maka apa yang kita lakukan? Cindy? Ya jangan duduk di belakang dong, di tengah aja. Kalau dosen nggak seneng ditanya-tanya, lagi menjelaskan, jangan nanya. Suami istri kalau lihat suaminya lagi cemberut, ada hal yang penting nih mau disampaikan atau tapi kaitan dengan keuangan, ya jangan ngomongin pada saat itu. Tunggu momennya. Pimpinan tahu kalau anak buahnya harus rapi, maka kita ngapain dengan flexibility ini? Maka kita gunakan baju yang sangat rapi. Sekali lagi, hanya dengan peka, fleksibel, maka kita akan sukses di dalam setiap aspek kehidupan. Baik, teman-teman. So, sudahkah Anda menjadi diri yang fleksibel? Bagaimana kepekaan Anda? Bagaimana Anda fleksibel? Saya kalau nggak fleksibel punya 3 anak yang beda-beda karakternya, maka kalau saya tidak fleksibel, seolah-olah pilihannya satu, misalnya kelas. Udah kalau anak yang satu dikelasin, mungkin dia langsung shutting down. Yang satu lagi kalau dikelasin, dia ngelawan, beda tuh. Kalau yang satu shutting down, di kamar aja gitu, nggak mau ngomong. Kalau yang satu lagi ngapain? Kenapa Dedi marah? Apa alasannya? Wah, langsung di ini. Apa yang membuat Dedi marah gitu? Jadi beda-beda tuh. Maka kita pun harus beda-beda, membaca dulu. Sehingga dengan peka ini aja, begitu banyak cara tuh yang bisa dilakukan. Kalau saya mendekati Mas Lanang karena tadi pengen deket, kalau Mas Lanang, pertama dikasih coklat nggak suka, kasih bunga nggak suka, maka besok saya bawa ngapain? Bunga Bang. Tapi lebih nggak suka beliau kalau bunga Bang. Itu artinya apa? Fleksibel. Banyak, masih ingat nggak dulu mungkin banyak jalan menuju Roma. Artinya banyak pilihan-pilihan di dalam hidup ini. So, flexibility membuat Anda harus membuat pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Ciptakan pilihan-pilihan. Baik, teman-teman. Dan yang keempat. Oke, sebelum yang keempat, yang satu apa tadi? Outline. Oke. Kedua? Sensori. Oke, peka aja. Lebih gampang lagi. Yang kedua, peka. Buka mata, telinga gitu yang membaca. Yang ketiga, fleksibel. Dan yang keempat, rapot. Kedekatan, keakraban. Bagaimana Anda, sekali lagi, NLP ngajarin kita untuk menjalin hubungan dulu dengan diri sendiri. Jangan-jangan selama ini belum memaafkan diri sendiri. Jangan-jangan masih marah ke diri sendiri karena dulu pernah bikin salah waktu muda misalnya. Jangan-jangan belum berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana Anda mau berurusan dengan orang lain kalau dengan diri sendiri juga masih belum selesai? Kalau sudah, maka kedekatan dengan orang lain. Begitu pentingnya, walaupun disimpan keempat, tapi ini yang mempercepat Anda sampai di tujuan. Kalau Anda, Mas Gandhi kan kita nggak begitu kenal ya. Pas nanti istirahat, tiba-tiba saya ngomong, Mas, kebetulan saya lagi butuh uang nih, mungkin dikit aja, 10 juta. Bisa minjemin nggak? Jujur ya, dikasih nggak Pak Iwan? Mungkin dikasih tapi cuma 500.000. 500.000, betul, nggak apa-apa jawaban jujur ya. 500.000 udah mending gitu. Tapi ada yang nggak ngasih, ada mungkin dalam pikir, mungkin nggak ngomong ke Pak Iwan karena final kan gitu. Lu siapa minjem ke gua, ketemu aja baru hari ini gitu. Kenapa? Karena tidak begitu dekat. Maka semakin dekat, semakin mudah Anda ngasih apa? Ngasih nasihat, ngasih masukan. Bahkan kalau sudah nempel banget, kalau segini minjem uang nggak akan dikasih. Tapi kalau saya kesini, bahkan nggak perlu ngomong bahwa saya itu perlu uang. Kalau punya temen yang begitu, ngelihat kita susah dan nggak diminta dulu, terus tiba-tiba nih pakai aja, itu udah luar biasa berarti kedekatannya. Atau ada temen misalnya gini, minjem uang, kalau masih agak udah deket sih, tapi nggak begitu dekat, minjem uang boleh berapa? Kayak tadi tuh 10 juta, aduh kalau 10 juta nggak ada, 5 juta ada deh.
Tapi kapan dibalikinnya? Dan buat apa? Wah, nanyanya panjang gitu. Bikin ilfil kita yang ditanya gitu kan. Tapi kalau udah dekat, nggak akan nanya banyak alasan. Pasti dikasih. Dan nggak akan nanya lagi kapan dibalikinnya. Kenapa? Karena yakin, udah percaya, pasti dibalikin deh. Oke ya. Maka pertanyaan, udah punya belum teman-teman yang seperti itu? Keluarga yang sudah seperti itu. Kalau belum berarti ya kita nyari sama-sama gitu. Dan bukan hanya dengan teman aja, di dalam semua aspek kehidupan sekali lagi. Kalau di kantor, kita, kalau saya pimpinannya, CEO, direktur utama, mau nyari direktur operasional atau wakil saya lah yang paling dekat. Yang dipilih yang satu ya, yang pintar. Kedua, yang pendidikannya tinggi, S3 kayak saya gitu ya. S3, oke. Yang rajin atau yang paling dekat? Paling dekat. Yuk, jujur, siapa yang dipilih? Paling dekat. Paling dekat. Yakin begitu? Yakin. Saya pernah ngajar di English First, gitu. Ada yang dari Australia, ada yang S3 dan lain sebagainya gitu. Tapi yang ditunjuk aja saya lagi kenapa? Karena saya sengaja Bu nanya deket gitu ya. Dulu nggak belajar NLP gitu. Cuman saya ngobrol dan lain sebagainya. Wan ngajar ya gitu. Pak Iwan ngajar ya gitu. Loh kok saya yang diminta ngajar? Dulu nggak tahu ilmunya. Oh ternyata ilmunya ini karena kedekatan tadi. Oke. Sekali lagi di setiap aspek kehidupan. Bahkan dengan anak-anak kita. Kalau deket anak-anak cerita nggak ke kita? Kalau nggak deket? Nggak. Kalau deket cerita. Banyak masalah dengan anak-anak, orang tuanya nggak deket dengan anaknya. Sehingga dia ceritanya kemana? Ke temennya atau ke orang lain. Maka kedekatan ini begitu sangat penting, walaupun jadi tiangnya yang keempat. Nah, teman-teman, nih ada kisah nyamuk. Sekitar berapa tahun yang lalu ya, saya. Jadi, di Bandung genjeleng itu apa? Heboh gitu ya. Ternyata kumpulan nyamuk gitu. Heboh pokoknya. Ada satu orang yang berangkat ke Jakarta gitu. Pagi berangkat, siang udah di Bandung dan sore udah cerita ke teman-teman, "Oh, saya dari Jakarta," gitu. Teman-temannya percaya nggak? Nggak ada yang percaya. "Nggak mungkin kamu bohong." Akhirnya dia tuh si nyamuk tadi telepon saya, "Pak Iwan bantu sini tolong." Oh, saya langsung nyampein karena teman dekat kan rapotnya baik. Saya nyampein, "Ada apa?" "Ini teman-teman nggak percaya. Saya baru pulang dari Jakarta. Tolong dibantu cerita." Akhirnya saya cerita. Tadi pagi saya mau ke Jakarta mau ngasih pelatihan. Dan teman saya ini nyamuk datengin saya. "Mau kemana, Pak Iwan?" "Mau ke Jakarta." "Ikut dong." "Emang ke Jakartanya mana?" "Oh, deket Monas." "Ikut, saya belum lihat Monas." Akhirnya ayo ikut aja. Tapi siang udah balik loh. Akhirnya dia ngapain? Ikut tuh. Siang balik lagi ke Bandung, soalnya dia cerita ke teman-temannya. Oke. Nah, yang mengantarkan dia ke Jakarta siapa? Pak Iwan. Sebagai siapa? Teman dekatnya. Jadi hal yang sulit dicapai kalau dia berangkat sendiri bisa kapan nyampainya? Lewat Bekasi dulu ke Tangerang kapan nyampainya? Tapi dengan ada tadi rapot yang baik maka dia bisa berangkat ke Jakarta cepat bahkan bolak-balik. Kalau dia terbang sendiri nyampainya kapan? Sehingga dengan menjalin rapot dengan banyak orang maka Anda akan ngapain? Mempercepat sampai di tujuan. Kalau dengan anak tujuannya apa? Supaya dekat dengan anak, supaya anak lebih soleh, lebih rajin, lebih disiplin, maka dekatin anaknya. Baik, teman-teman. Nih, silakan evaluasi sejenak saja. Bagaimana sih rapot saya dengan orang tua, dengan pasangan saya, dengan anak-anak yang sudah punya anak, dengan teman. Ya, termasuk dengan orang lain juga. Apakah sudah oke? Kalau belum, hari ini menjadi awal baru buat teman-teman untuk ngapain? Oh ya, evaluasi diri untuk lebih mendekatkan lagi. Bagaimana mendekatinya Pak Iwan? Kan tadi udah tahu peka. Apa sih yang disukai orang tersebut, apa yang nggak disukai. Kalau orang tersebut Mas Lanang misalnya senang bola kayak saya akan ngomongin bola. Tapi kalau saya senang bola, tapi Mas Lanang nggak senang bola, saya nggak akan ngomongin bola. Kalau Mas Lanang senang ngaji, maka saya ngomongin tentang agama misalnya gitu. Itu yang disebut dengan peka, fleksibel, dan untuk menjalin rapot tadi. Nah, baik. Nih, awalnya dari siapa dulu? Awalnya NLP bukan fokusnya ke orang lain. Maka tadi rapot dengan siapa dulu? Diri sendiri dulu. Berdamai dulu dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri dulu. Karena setiap orang punya salah, punya
Dosa jelas. Tuhan aja memaafkan dosa Anda, tapi Anda tidak memaafkan kesalahan Anda. Gimana mau move on? Padahal Tuhan Maha Pemaaf, tapi Anda tidak memaafkan diri sendiri. Ke diri dulu. Pasti pernah berbuat salah. Maka praktekkan dulu ke siapa? Ke diri sendiri. Sehingga ini pilar NLP tadi. Mulai dari mana? Anda. Outcome-nya apa sih dalam hidup ini? Outcome A1, A2, A3, bahkan nanti banyak sampai A10, A1 apa sih? Beresin masalah-masalah yang di depan mata. Oh, kedua lebih sukses lagi. Ketiga apa yang ingin dicapai? Baru setelah itu ngapain? Yang kedua, peka tadi, sensory acuity, mulai membaca lagi. Kalau mungkin di spiritual, bagaimana kedekatan Anda dengan Tuhan Anda? Kalau kita ngomongin ke spiritual, lebih naik lagi nanti Mas Lanang ini kelasnya. Gitu. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan kita. Tapi paling nggak di NLP ini, karena ini dari barat ya, paling nggak dengan dia sendiri dulu. Nanti ada teman yang ngajarin spiritual NLP ya, mungkin udah ngebahasnya ke situ. Dia sendiri dan lingkungan dekat dulu. Yang bertemu dengan Anda, bagaimana hubungannya. Dan yang ketiga, fleksibel belum? Apakah ada stimulus langsung sedih, langsung marah gitu? Seolah dalam hidup ini hanya satu pilihannya gitu. Kalau ada stimulus ini langsung sedih, langsung marah, langsung emosi, dan lain sebagainya. Nah, artinya Anda belum fleksibel. Karena NLP mengajarkan flexibility artinya banyak pilihan-pilihan di dalam hidup. Maka ada yang bilang, hidup ini adalah pilihan. Dari NLP juga. Baik. Nah, nih, yuk kita ini kondisi Anda saat ini. Ini goal, outcome yang ingin dicapai. Yuk. Nomor 1 ya, goal ya. Untuk sampai di goal, maka Anda harus ngapain? Strategi. Belum. Dari A ke B, ngapain? Strategi dulu. Tapi strateginya jalan deh gitu. Berarti action. Ketika action, harus action kan di situ. Tapi kalau ada halangan di sini, maka Anda harus ngapain? Fleksibel. Belum, peka dulu. Oh, di situ banjir, jangan lewat situ. Oh, di situ ada preman, jangan lewat situ dong. Maka peka. Oh, kalau di sana berat gitu. Jangan ke situ, motornya nggak akan kuat. Emang jalan ke Tangerang tuh cuma ke situ aja. Ada jalan-jalan lain, maka peka tadi loh. Oh, di depan ada hambatan. Oh, ada halangan. Oh, ini teman yang nggak asik. Oh, ini teman membawa ke jelek. Bukan judging ya, tapi Anda peka aja coba. Nah, kalau sudah peka, maka lihat. Tuh, banyak jalan. Ini yang disebut dengan fleksibel. Agak muter dikit, ya nggak apa-apa, tapi Anda jelas. Pasti sampai di tujuan. Nah, yang keempat ini ngapain? Mempercepat tadi dari A. Kalau ini masih Mas Lanang nih, masih pakai mobil, motor, Mas Dwi gitu ya. Ini pakai apa lagi? Bus gitu. Dengan rapot ini, Mas pakai apa? Bus. Nah, itu dong. Yang ngasih tiketnya siapa? Pak Iwan. Betul nggak? Ya nih pakai bus gitu udah. Atau udah ke Halim aja. Pakai apa? Pesawat. Itu rapot. Ya, baik. Nah, kita tutup dengan tentang ini memakai kisah sang lalat. Ada lalat yang sudah ikut pelatihan, tapi bukan pelatihan NLP, tapi ikut pelatihan motivasi. Jadi semangatnya tinggi banget, gitu. Gigih dan pantangnya. Dia punya tujuan. Jadi nomor satunya udah ada. Tujuannya apa nih? Aduh, jadi lapar. Tujuannya ini enggak lah. Karena dia punya tujuan, dia ngapain? Oh, dia tahu. Udah ikut pelatihan motivasi. Harus melakukan aksi dia terbang dengan kecepatan tinggi. Oh, cedek. Jatuh ke bawah. Pusing. Wah, aku gigih pantangnya. Mundur lagi, terbang lagi, cedek. Gitu. 10 kali. Lalat namanya lanang. Lalat itu tersebut ngapain? Pingsan. Sampai nggak di tujuan? Tidak. Kenapa? Karena yang dipraktekkan cuma tujuan aja. Lalat tadi tidak peka. Ada apa yang menghalangi kuenya? Ada kaca yang sangat bening sekali. Dia nggak melihat lalatnya karena nggak peka. Dan lalat tadi juga nggak peka. Di atas ada lubang.
dia bisa lewat situ. Artinya lalat tadi tidak peka dan tidak fleksibel. Dia terbang 10 kali, udah tahu gagal, ke situ lagi, matilah. Oke. Dan yang terakhir, lalat tadi tidak punya raport yang baik. Padahal yang punya kue siapa? Saya yang punya kuenya. Kalau dia teman dekat saya, sahabat saya, nggak usah capek-capek terbang, ngapain? Mas Lanang mau kue? Aku samperin, bawain kuenya. Tuh, enaknya nih. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Mas Lanang. Spiritualnya, kalau kita dekat dengan Tuhan, dengan Allah, apa sih yang Allah nggak kasih buat kita?